Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. Oke, jadi kali ini kita akan membahas kenapa sih orang-orang tuh masih pakai Ethereum. Padahal Ethereum tuh mahal, habis itu Ethereum tuh lambat gitu loh. Masih aja ada orang yang pakai. Apalagi kemarin itu Ethereum bener-bener padat transaksinya. Jalur di Ethereum tuh bener-bener panas. Kita tuh kemarin sampai nge-swap bisa kena biaya jutaan rupiah untuk bayar gas fee saja. Itu pasti banget itu kita menderita sebagai retail, investor retail, kita menderita mau swap token aja kita bayar jutaan rupiah. Tapi apakah ini sebagai pemicu orang-orang tuh bakal pindah ke layer satu lain seperti yang David bahas kemarin? Itu ada video tentang Solana yang dimana Solana itu murah dan lain-lain. Nah tapi nyatanya Ethereum tuh masih memegang untuk nomor satu di ekosistem blockchain lainnya. Tapi dengan kendala Ethereum seperti ini, apakah orang-orang tuh akan berpindah ke layer satu lain seperti video kemarin David udah bahas mengenai Solana, yang dimana Solana itu murah dan juga cepat. Oke, kalau kita lihat dari adopsi nyata di Ethereum itu masih memegang di podium nomor satu. Entah dari DeFi, NFT, semuanya masih di nomor satu yang dikuasai oleh Ethereum. So, kenapa bisa kayak gitu? Nah, mungkin kalau kita lihat dari point of view yang jelek seperti itu. Kalau kita lihat dari point of view yang bagus itu sebenarnya kita melihat dari developer mereka apakah mau membenahi blockchain mereka. Kalau kita lihat Ethereum tuh banyak banget punya roadmap untuk upgrade mereka. Yang sebelumnya kita udah merasakan upgrade yaitu EIP1559, yaitu tentang perhitungan biaya transaksi simpelnya. Dan juga ada The Merge di tahun kemarin, dan di tahun ini ada mengenai Shapella atau Shanghai Upgrade. Oke, kalau kita lihat 3 upgrade sebelumnya itu merupakan upgrade yang besar bagi Ethereum, dan ada upgrade satu lagi yang di tahun ini itu bakalan juga berdampak besar di Ethereum, khususnya di ekosistem semua Ethereum. So, apa aja upgrade-nya tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut. Let's go! Oke, yang pertama itu ada mengenai hard fork dari EIP4844 yang dimana itu bisa dibilang sebagai upgrade Kangkun gitu. EIP4844 ini mempunyai proposal yang bertujuan menangani masalah skalabilitas di Ethereum. Ya, kita udah tahu lah ini seperti lagu lama lah di Ethereum ya. Kalau kita bandingkan dengan traditional finance bisa memproses ratusan ribu, mungkin ribuan transaksi per detiknya. Kalau di Ethereum ya mungkin hanya puluhan, yang nggak sampai ribuan juga untuk per detiknya. Ini adalah suatu masalah yang belum dikelarkan oleh Ethereum sejak dulu. Tapi Ethereum mempunyai solusi. Orang-orang itu mulai mengembangkan yang namanya layer 2. Mungkin teman-teman udah pada tahu semuanya tentang layer 2 yang dimana itu menggunakan teknologi roll up. Contohnya seperti Arbitrum, Optimism, ada juga yang menggunakan roll up dan ZK seperti Zcaching, ada juga Starknet. Nah, semua itu membantu pertumbuhan skalabilitas dari Ethereum. Oke, kita jelaskan sedikit konsep dari layer 2. Layer 2 itu melakukan pemrosesan transaksi di lapisan kedua mereka, dan ketika itu selesai mereka akan mengirimkannya ke layer 1 atau mainnetnya Ethereum. Tapi kalau kita bedah lebih lanjut sebenarnya ini masih bisa dikecilkan lagi. Kalau kita lihat dari datanya, 95% biaya transaksi pada roll up itu hanya untuk biaya posting data di layer 1 atau di mainnetnya Ethereum. Ya karena di Ethereum di layer 1 itu masih kurang lah memiliki ruang untuk menyimpan data itu secara bebas. Nah, dari masalah ini itu membawa kita menuju proposal yaitu EIP4844. Yang dimana di proposal ini kita akan membahas singkat mengenai Proto Danksharding, Danksharding, dan juga Bloops. Yang pertama itu ada dari Proto Danksharding. EIP4844 itu adalah proposal Proto Danksharding yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan juga mengurangi biaya untuk para pengguna roll up. Proto Danksharding ini diambil dari nama seorang peneliti di Ethereum ya. Kalau kita lihat namanya itu salah satunya Dankratface dan juga Proto Lambda, atau kita bisa lihat Twitternya proto.it. Nah, dalam kata-kata Dankrat ini adalah afterburner untuk roll up. Sebelum kita menuju Danksharding penuh, nah kita itu dihadapkan dengan Proto Danksharding terlebih dahulu. Untuk Danksharding penuh itu mungkin akan tersedia di beberapa tahun ke depan. Nah, tapi untuk di proposal awal ini, di Proto Danksharding ini sudah dapat istilahnya menjanjikan lah perubahan yang besar itu bagi Ethereum. Simpelnya, secara teknis EIP4844 itu membagi jaringan blockchain menjadi beberapa database yang berbeda yang meningkatkan ruang untuk lebih dari jutaan transaksi di Ethereum. Pemecahan ini dikenal sebagai sharding. Mungkin teman-teman udah tahu arti dari sharding. Artinya istilahnya kayak multiple atau bisa dibilang paralel lah ya mungkin. Atau secara analoginya, sharding itu secara sederhana mungkin ketika ada lalu lintas atau jalan raya itu kita menambah haluan jalan gitu, menambah jalan agar bisa memproses transaksinya lebih cepat. Nah, oleh karena itu proposal EIP4844 ini dilipatkan ke tahap roadmap-nya Ethereum yang mungkin kita kenal sebagai The Surge.
Nah, ketika proto-dank sharding itu selesai, blok Ethereum itu dapat menyimpan 1-2 MB data yang saat sekarang ini kapasitas datanya 50-100 kilobyte. Itu sangat kecil kalau kita lihat dari memori HP kita mungkin ya. Yang dimana itu bisa dibilang secara signifikan mengurangi biaya penggunaan rollup sekitar 20 kali lipat mungkin ya. Sound good. Dan kalau kita lihat lagi dari dank sharding penuh itu yang akan terjadi di beberapa tahun ke depan, itu akan memungkinkan blok membawa 16-32 MB. Ya artinya secara tahun ke tahun itu Ethereum akan mengupgrade untuk jaringan, ya kapasitas jaringan mereka lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke dank sharding. Simpelnya, dank sharding itu sama halnya seperti proto dank sharding, cuman ini lebih ke next step atau tahapan selanjutnya. Oke, secara teknis simpelnya itu dank sharding ini tidak menyediakan lebih banyak ruang untuk transaksi, melainkan mereka itu menyediakan lebih banyak ruang untuk blok transaksi atau kita bisa bilang rollup transaksi. Nah, untuk menghindari noda harus mengunduh blob yang besar berisikan banyak transaksi dari rollup itu. Nah, data availability sampling ini atau DAS itu diperkenalkan di sini. Dengan DAS, noda pada Ethereum itu tidak perlu mengunduh sepenuhnya blob tersebut yang berisikan transaksi dari rollup. Nah, justru sebaliknya, mereka itu hanya mengambil beberapa sampel dari blob untuk menjadi yakin bahwa data itu tersedia. Oke, blob itu adalah jenis transaksi khusus yang lebih besar ukurannya dibandingkan transaksi biasa. Mungkin dari skala ukuran terdapat 125 KB. Nah, fungsi dari blob ini agar ruang data dalam blob ini digunakan oleh layer 2 rollups yang mendukung transaksi dengan throughput yang lebih tinggi. Mungkin teman-teman bisa lihat juga dari ilustrasi gambar yang sudah ditampilkan di layar. Nah, di sini ada EVM di bawah, habis itu di atasnya ada kotak yang berisi tulisan blobs itu ya. Nah, jadi mereka ditampung di sana dengan kapasitas blob yang lebih besar, baru diproses ke atas lagi ke L1 execution layer, habis itu ada ke consensus layernya. So, kalau kita lihat dari validator mainnet itu tidak menginterpretasikan data dalam blob, tetapi hanya memverifikasi ketersediaan dan dapat diunduh. Nah, oleh karena itu, blob itu tidak bersaing dengan penggunaan gas transaksi reguler di Ethereum. Misalnya tidak akan meningkatkan biaya gas di mainnet, tidak ada pengaruhnya. Nah, tujuan dari blob itu adalah untuk menambah data layer ke Ethereum tanpa merusak sama sekali komposabilitasnya. Nah, sebuah blob ini akan tersedia dalam waktu yang cukup, kurang lebih mungkin 1 bulan atau juga bisa 1 tahun. Ini tergantung dari proposal yang akan disepakati nantinya. Yang dimana untuk memastikan bahwa rollup sequencer dapat menantang status dari layer 2. Ya, secara sederhananya kalau dipakai logika, ini adalah sebuah histori transaksi yang akan disimpan mungkin selama 1 bulan yang tadi disepakati atau selama setahun ke belakang. Jadi para node itu tidak berat untuk menyimpan datanya, mungkin melainkan seperti dari Filecoin atau beberapa aplikasi lainnya yang khusus untuk menyimpan dari file-file yang sudah di-archive. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, mengapa EIP 4844 itu menjadi perhatian yang besar? Nah, simpelnya begini, ketika transaksi sudah murah dan juga cepat, otomatis penggunaan seperti game, media sosial, aplikasi yang di atas Ethereum itu bakal bisa lebih diadopsi. Yang dimana kita melihat dari game dan juga sosial media itu membutuhkan yang namanya transaksi cepat dan juga murah seperti di L1 lainnya. Nah, lantas kapan proto dank sharding ini bakal selesai? Kalau kita lihat dari jadwalnya sekarang itu mungkin di kuartal 3 dan juga kuartal 4 di tahun 2023. Bisa jadi mundur lagi kan, kita nggak ada yang tahu, tapi bakal diselesaikan secepatnya mungkin. Oke, di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi validator terdistribusi, yang dimana kita udah tahu banyak isu mengenai Ethereum itu centralized. Lihat aja nih validatornya, orang-orang staking itu banyakkan dari Lido, mungkin kita akan tampilin datanya juga, ada dari Lido, ada dari Chex gitu. Nah, ini membuat sentimen itu ada isu yang mengatakan Ethereum itu centralized. Nah, jadi hadirlah teknologi validator terdistribusi atau kita bisa bilang DVT. Decentralized Validator teknologi ini adalah inovasi teknis yang dapat meningkatkan desentralisasi dalam validasi node di Ethereum yang telah diriset sejak 2019 oleh Ethereum Foundation. Yang dimana kalau sekarang kalian ingin stake Ethereum, itu kalian sudah tahu kalian membutuhkan 32 ETH dan juga kalian membutuhkan perangkat keras untuk staking. Ya, istilahnya kalian harus membutuhkan effort yang lebih lah dan juga modal yang lebih untuk bisa berpartisipasi di jaringan Ethereum.
Yang dimana para retail itu mungkin agak sedikit keberatan karena tidak mempunyai modal yang berlebih seperti itu. Nah, DVT ini memungkinkan squad staking di mana sekelompok individu dapat melakukan staking dengan jumlah ETH yang berbeda dan menjalankan sebuah node secara bersama-sama. Nah, DVT ini menggunakan komputasi multi pihak atau MPC. Nah, yang dimana DVT ini secara tidak langsung membantu mengurangi hambatan secara finansial buat para retail untuk staking Ethereum karena sudah dibagi kan jumlahnya, bisa beberapa orang staking secara bersamaan. Dan juga secara tidak sadar ini mengurangi sentralisasi seperti yang kita tahu mungkin di podium sekarang diisi oleh Lido Finance ya untuk staking Ethereum yang paling banyak. Nah, dan juga DVT ini juga meningkatkan keamanan dengan adanya kemampuan penggantian validator jika terjadi kerusakan perangkat keras dan membuatnya lebih sulit untuk bagi para hacker atau penyerang untuk melakukan eksploitasi. Nah, akan tetapi beberapa perusahaan seperti Obo Labs telah menguji penyebarannya di mainnet dan diharapkan siap pada kuartal 3 di tahun ini. Oke, di tahun ini kayaknya banyak juga ya ada upgrade. Langsung aja ke kita segmen selanjutnya. Nah, segmen selanjutnya ini ada mengenai pemisahan Proposal Builder, yang dimana Proposal Builder ini dibangun untuk mencegah serangan dari MEV. Serangan MEV ini atau kita bisa bilang Maximal Extractable Value adalah ancaman terbesar terhadap desentralisasi di Ethereum, yang dimana penambang itu atau validator ya istilahnya memanfaatkan informasi di mempool untuk mendapatkan keuntungan secara finansial untuk diri mereka sendiri. Ya simpelnya tuh MEV itu serangan yang memanipulasi urutan transaksi atau mengambil posisi yang menguntungkan dalam aktivitas perdagangan atau arbitrage, yang dimana mereka bisa memprioritaskan siapa saja yang menurut mereka itu menguntungkan. Nah, solusi yang diusulkan oleh para komunitas pengembang di Ethereum itu untuk mengatasi masalah MVP ini adalah pemisahan Proposal Builder atau bisa dibilang PBS. Secara teknis, PBS itu akan membagi tugas pembangunan blok menjadi dua bagian. Yang pertama itu mengusulkan blok dan yang kedua membangunnya. Nah, tapi solusinya sementara ini ada namanya MVP Boost dari Flashbots yang telah muncul untuk mengatasi masalah MVP dalam pembangunan blok di Ethereum. Oke, di akhir kata mungkin kita simpulkan dan melihat ke masa depan. Mungkin kita ini masih early adopter banget karena banyak banget upgrade yang bakalan dilakukan oleh Ethereum ataupun blockchain-blockchain lainnya untuk menghadapi adopsi massal. Yang dimana kalau kita melihat Ethereum sebagai pionir smart contract dan masih eksis sampai sekarang, pasti kita tahu sebuah teknologi ada kelebihan dan kekurangannya. Yang patut kita perhatikan itu apakah developernya fokus untuk mengembangkan dan juga komunitasnya itu support untuk pengembangan dari teknologi tersebut. So, gimana menurut kalian? Apakah Ethereum akan ditinggalkan oleh komunitasnya? Kalau kita lihat banyak banget ada L1 lain yang bertumbuhan, bisa dibilang it killer lah dan lain-lain. Apakah Ethereum akan ditinggalkan atau tidak? Jangan lupa share komentar kalian di bawah. Oke, jangan lupa juga untuk like dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat dan tidak ketinggalan dari konten-konten menarik lainnya di Republik Rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!